Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsadila Happy Wahyu Susanto dengan NIM 23211000009. Saya berasal dari kelas Agribisnis C angkatan 2020. Nah, untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh serangga. Nah, salah satu jenis serangga yang akan saya jelaskan yaitu adalah struktur tubuh pada lalat. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai struktur bagian-bagian dari tubuh lalat, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai seputar dari lalat itu sendiri. Yakni lalat merupakan salah satu insekta ordo Diptera yang merupakan anggota kelas dari Hexapoda atau insekta yang memiliki jumlah genus dan spesies yang terbesar, yaitu terdiri dari 60-70% dari seluruh spesies Arthropoda. Nah, lalat dapat mengganggu kenyamanan hidup manusia, menyerang dan melukai host pest-nya, yaitu manusia atau hewan, serta menularkan penyakit. Lalat juga merupakan vektor mekanis dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit pada saluran pencernaan makanan. Penyakit yang ditularkan oleh lalat tergantung dari spesiesnya. Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat, yaitu sebagai faktor penularan penyakit pada saluran pencernaan. Misalnya, yaitu seperti penyakit kolera, tifus, disentri, dan juga lain sebagainya. Pada penularan penyakit tersebut dapat terjadi melalui semua bagian dari tubuh lalat, yaitu seperti bulu badan, bulu pada anggota gerak, muntahan, dan juga fesesnya. Selanjutnya, alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini yaitu terdiri dari yang pertama adalah alat pinset, yang kedua adalah alat cutter, yang ketiga adalah alat cawan Petri, sedangkan bahan yang saya gunakan yaitu adalah dengan menggunakan jenis serangga, yaitu lalat itu sendiri. Baik, tubuh lalat biasanya pendek dan juga ramping. Telah beradaptasi dengan gerakan udara. Takma pertama dari lalat yaitu kepala. Nah, ini kepalanya terdiri atas oseli, antena, mata majemuk, dan juga bagian-bagian mulut, yaitu labrum, labium, mandibula, dan juga maksila. Takma kedua yaitu toraks, yaitu berfungsi untuk menahan sayap dan memiliki otot-otot terbang pada ruas kedua yang membesar. Ruas pertama dan ketiganya berbentuk lebih kecil, sedangkan pada ruas ketiga di rak terdapat halter, yaitu membantu dalam menyeimbangkan lalat selama terbang. Adaptasi lebih lanjutnya yaitu untuk terbang dengan pengurangan jumlah ganglion saraf dan konsentrasi jaringan saraf yang ada di toraks. Lalat memiliki kepala yang dapat digerakkan dengan mata dan sebagian besar memiliki mata majemuk yang besar di sisi kiri dan kanan kepalanya. Nah, ini yaitu dengan 3 oseli kecil di atasnya. Untuk pengendalian pandangan, wilayah, dan juga jangkauan optikal dari neuron yang sensitif terhadap gerakan, satu bagian dari neuron-neuron ini terlupakan dan digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter gerakan itu sendiri, seperti mengoleng, berguling, dan berbelok. Neuron-neuron lainnya diduga digunakan untuk menganalisis materi penglihatan itu sendiri, seperti mengenali bentuk suatu figur di tanah dengan menggunakan
paralaks gerak. Bentuk antena beragam, tapi seringnya pendek untuk mengurangi beban saat terbang. Kemudian, tidak ada spesies lalat yang memiliki gigi atau organ lainnya yang mendukung mereka untuk memakan makanan padat. Lalat hanya mengonsumsi makanan cair atau butiran-butiran kecil seperti serbuk sari dan bagian-bagian mulut, dan pencernaan mereka menunjukkan modifikasi yang bervariasi sesuai dengan jenis makanannya. Lalu yang selanjutnya adalah morfologi tubuh dari lalat, yaitu yang pertama adalah kepala atau caput. Bentuk umumnya yaitu berupa struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat mulut antara mata majemuk dan juga mata tunggal atau ocellus. Bagian belakang kepala ini sebagian besar berupa lubang. Melalui lubang ini sehingga berjalan urat syaraf ventral, trakea, sistem saluran pencernaan, urat daging atau kadang-kadang. Nah, pandangan ke depan, pandangan ke samping, pandangan ke belakang. Sedangkan posisi kepala lalat berdasarkan letak arah mulut dapat dibedakan menjadi, yaitu yang pertama adalah hipognathus vertikal, yaitu apabila arah mulut lalat menghadap ke bawah dan segmen kepala segmen ada dalam posisi yang sama dengan tangkai. Lalu yang kedua adalah prognathus, yaitu mendatar. Jika bagian dari arah mulut menghadap ke depan dan biasanya lalat ini aktif untuk memangsa. Lalu yang ketiga adalah opistognathus, yaitu jika bagian dari arah mulut mengarah ke belakang dan terletak di antara sela-sela pasangan tungkai. Selanjutnya adalah morfologi tubuh lalat yang kedua, yaitu adalah kaki. Ini kakinya. Nah, kaki merupakan salah satu embelen dari pada toraks lalat selain sayap. Tungkai lalat terdiri atas beberapa ruas segmen. Ruas pertama disebut coxa, yaitu merupakan bagian yang menempel langsung pada toraks. Ruas kedua disebut trochanter, yaitu berukuran lebih pendek daripada coxa dan sebagian bersatu dengan ruas ketiga. Ruas ketiga disebut femur, merupakan ruas yang terbesar. Selanjutnya, ruas keempat disebut fibia. Biasanya lebih ramping, tetapi kira-kira sama panjangnya dengan tulang paha. Pada bagian ujung fibia ini biasanya terdapat duri-duri atau taji. Ruas terakhir disebut tarsus. Tarsus ini biasanya terdiri atas 1-5 ruas. Morfologi pada lalat yang ketiga adalah toraks. Nah, toraks ini memiliki 3 pasang kaki. Ini. 2 dan 2 pasang sayap. 1, 2. Namun, beberapa lalat tidak memiliki sayap sama sekali. Lalu, morfologi yang keempat adalah perut. Abdomen pada lalat primitif tersusun atas 11-12 ruas yang dilihat oleh bagian-bagian seperti selaput atau membran. Jumlah ruas untuk tiap spesies tidak sama. Pada awal primitif atau belum mengalami evolusi, ruas perut yang ditemukan yaitu sebanyak 12. Perkembangan evolusi lalat menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa evolusi menuju ke pengurangan ruas perut. Morfologi yang keenam adalah antena. Ini, yaitu antena mulut dan mata terletak di kepala. Mata majemuk terdiri dari sampai dengan 4000 lensa terpisah yang menggabungkan gambar di dalam otak lalat. Seperti mata yang kompleks memberikan penglihatan yang sangat baik. Lalat menggunakan antena untuk mencium dan merasakan. Nah, jika antena ini rusak, maka mereka menjadi tidak berdaya. Lalu morfologi yang keenam adalah sayap.
Lalat merupakan satu-satunya binatang invertebrata yang memiliki sayap. Adanya sayap memungkinkan lalat dapat lebih cepat menyebar dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan menghindari dari bahaya yang mengancamnya. Nah, sayap ini merupakan tonjolan integumen dari bagian meso dan metoraksi. Tiap sayap tersusun di atas permukaan atas dan juga bawah yang terbuat dari bahan kitin yang tipis. Baik, sebelumnya tadi saya menjelaskan mengenai struktur bagian-bagian dari tubuh lalat, maka di sini saya juga dapat menarik kesimpulan yang ada. Yaitu kesimpulannya adalah bahwa tubuh lalat biasanya pendek dan juga ramping. Telah beradaptasi dengan getaran udara. Tagma pertama dari lalat yaitu adalah kepala yang terdiri atas bagian osel, antena, mata majemuk, dan bagian-bagian mulut, yaitu labrum, labium, mandibula, dan juga maksila. Selain itu, lalat juga memiliki kepala yang dapat digerakkan dengan mata dan sebagian besar memiliki mata majemuk yang besar di sebelah sisi kiri dan kanan kepalanya, dengan 3 osel kecil di atasnya. Lalat juga dianggap sebagai penyebar penyakit yang cukup serius. Karena itu, tadi bisa menyebabkan ratusan ribu kuman dan juga bakteri pada saat mendarat di suatu tempat. Lalat itu sendiri sangat mengandalkan penglihatannya agar bisa terus bertahan untuk hidup. Kemudian, lalat memiliki populasi yang sangat besar karena mereka mampu melakukan perkawinan secara efektif dalam waktu yang relatif singkat selama musim kawin. Kemudian, sayap pada lalat terletak pada mesotoraks, yaitu apabila memiliki lalat 2 pasang sayap. Nah, jika lalat hanya memiliki 1 sayap, maka sayap tersebut terletak pada bagian mesotoraks dan pada metatoraks terdapat sepasang halter. Halter ini bekerja sebagai alat keseimbangan pada saat lalat tersebut terbang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.